Jadi kita mau menceritakan tentang teror pocong di desa Cisur. Tonton ya. Sudah guys. Nah, jadi gini ceritanya. Ada orang namanya Fawaz. Si Fawaz ini tuh lagi main sama temen-temennya, lagi main di lapangan kayak gitu. Terus mereka tuh mainnya kayak mau hampir maghrib lah. Pas mau hampir maghrib ini, salah satu temennya dia yang namanya Adi ngomong, "Bro, kamu nggak pulang?" katanya. Fawaz yang denger tuh bingung, karena biasanya mereka tuh main sampai maghrib. Kok tumben banget Adi ngomong kayak ngingetin dia buat, "Kok kamu nggak pulang?" gitu kan. Nah, tapi karena ngelihat mukanya si Adi yang kayak serius gitu ya ngomongnya, jadi oh ya udahlah, Fawaz pulang aja deh. Akhirnya Fawaz pulang lah. Pas Fawaz pulang, dia tuh ngelewatin jembatan, ya ngelewatin jembatan. Pas di jembatan itu dia tuh ngelihat ada bentuknya tuh cewek gitu, pakai bajunya ya putih lah ya kayak gitu. Pas dilihat tuh si mbak-mbaknya tuh diem doang. Si Fawaz tuh mikirnya kalau misalnya si mbaknya oh mungkin dia lagi nungguin seseorang gitu ya, karena emang si jembatan itu kan kecil, jadi kayak cuma nggak muat 2 orang iya gitu. Jadi kayak oh mungkin nungguin temennya gitu kan. Udah kayak gitu, pas si Fawaz ngeliatin si mbak ini, dia tuh kayak fokus ngeliat ke depan dan ngeliatnya tau gak kemana? Ke pemakaman. Kayak jadi ngeliatnya tuh kayak gini doang, gini di jembatan itu dia gini si mbaknya. Oh, jadi setelah jembatannya itu ada pemakaman. Iya, tapi diem doang gitu, nggak kayak gini gitu, enggak, tapi kayak ini gini doang, terpaku. Udah kayak gitu disamperin lah sama si Fawaz. Si Fawaz gini dong, kayak ya segimana orang Jawa kan yang kayak sopan. Dia bilang permisi gitu, tapi si mbak-mbaknya tuh diem doang. Kalau orang Jawa biasanya apa sih ngomong kayak monggo gitu, atau kayak minimal ngebalik lah buat senyumin gitu ya. Ini mah enggak, diem doang. Di situ kan kayak Fawaz tuh curiga ya, kayak aneh banget gitu, kayak kok ada orang dia gituin diem doang, mana terpaku banget ngelihat ke si pemakaman itu. Si Fawaz tuh jadi dia tuh kayak pengen ngelihat si mbaknya gitu kan. Saking anehnya dia sama si mbak itu. Pas dia lihat si mbaknya, ternyata mukanya tuh ya paham lah ya, hancur gitu, mukanya hancur. Ya takut dong ya, namanya Fawaz kayak di situ posisinya dia masih anak-anak lah ya, anak SMA kayak gitu. Dia kaget, dia langsung lari tuh. Pas dia lari, dia lewatin pemakaman karena emang dia tuh harus lewat situ buat ke rumahnya. Oh, jadi beda desa. Iya gitu, jadi dia tuh harus ke rumah dia, harus ngelewatin pemakaman. Pas dia lewat pemakaman, dia kan lagi lari tuh, terus dia jatuh. Pas dia jatuh, dia ngeliat sekeliling kok sepi banget, kayak gak ada orang yang lewat juga gitu. Padahal biasanya tuh kemarin perasaan banyak tuh yang lewat, kok hari ini kayak sepi banget. Udah lah, di situ si Fawaz tuh bangun lagi kan. Terus dia jalan. Pas dia lagi jalan, dia tuh ngeliat di pohon, kan ada pohon gitu kayak pohon Kamboja. Dia ngeliat ada yang lagi ngintipin dia di si pohon itu, kayak ada yang ngeliatin dia gitu. Tapi kan Fawaz kan kayak dia nyepitin mata gitu kan, kayak itu beneran ada orang nggak sih? Berusaha mastiin. Iya, pas dia gini tuh kayak bener kok ada orang di situ. Pas lagi dia ngeliatin gini, ada yang begini, dia kayak nepuk gitu. Pas dia lihat set gitu, oh ternyata itu tuh kayak apa sih, kayak penjaga makam gitu. Namanya tuh Pak Iman. Si Pak Iman itu bilang ke Fawaz, kamu kok maghrib belum pulang gitu, apalagi kondisinya lagi di makam kan gitu, malam-malam, maksudnya maghrib. Di situ Fawaz bilang dong, Pak, tadi saya lihat ada orang lagi ngintipin saya di belakang pohon Kamboja. Di situ siapa namanya, Pak Iman itu kayak gitu aja gitu ya, ngeliatin mukanya. Ya nggak tahu ya, cuman kan ya ngeliatin mukanya Fawaz tuh kayak udah takut banget. Udah kayak gitu dibantuin lah Fawaz buat apa ya, dia kan tadi hampir mau jatuh kan, dia kan tadi jatuh, dibantuin lah. Nah, udah kayak gitu sama si Pak Aminnya disuruh balik. Dia tuh
akhirnya si Fawas balik lah. Terus pas dia udah balik, udahlah ya, kita anggap aja tuh udah beres. Terus pas seminggu kemudian gitu kalau nggak salah, si Fawas itu cerita ke si Adi, yang temennya itu yang pas pertama yang itu. baru dia pulang itu. Cerita ke si Adi. Jadinya kalau misalkan dia tuh ngeliat orang ngeliatin dia dari pohon Kamboja. Tapi di situ kayak Adi tuh kayak apa sih gitu, kayak dia tuh kayak nggak tertarik gitu sama cerita dari Fawas, kayak bohong gitu kan. Terus waktu si Fawas mau ceritain tentang cewek mbak-mbak itu, si Fawas tuh lupa. Jadi dia tuh belum nyeritain gitu kan ke si Adi. Udah kayak gitu, skip lagi. Waktu dia pulang tuh, pas dia pulang, dia ketemu ibunya. Dia ngomong sama ibunya, Bu, mau makan. Tapi ibunya bilang, oh, mama belum masak gitu kan. Karena mamanya belum masak, ya udahlah, Fawas request dong dia mau makan apa. Dia bilang, ya udah kalau misalnya belum masak, beli aja ke Mbak Sum. Di situ muka ibunya kayak kaget, kayak kenapa bilang Mbak Sum. Terus ibunya bilang ke si Fawas, loh kamu nggak tahu katanya, Mbak Sum itu udah meninggal sebulan yang lalu. Di situ Fawas kan kaget dong, dia juga kaget. Dia bilang ke ibunya, loh udah meninggal gimana? Orang seminggu yang lalu Fawas itu baru ketemu sama Mbak Sum yang di jembatan itu loh. Oh ternyata itu Basum. Itu Mbak Sum. Ternyata itu Mbak Sum. Terus udah kayak gitu, si Fawas tuh saking dia nggak percayanya, dia nanya ke ibunya, emang meninggalnya kenapa gitu kan. Tapi di situ ibunya nggak mau ngomong. Ibunya cuma ngomong kayak, udahlah, nggak usah ngomongin orang yang udah meninggal, udah baik katanya. Tapi di situ Fawas tuh tetap kekeh gitu loh, kayak pengen tahu Bu gimana. Penasaran. Iya. Terus di situ ibunya bilang, sebenarnya ibu pun nggak tahu karena waktu Mbak Sum meninggal pun mayatnya itu nggak diliatin. Oh nggak boleh diliatin. Iya, nggak boleh diliatin. Jadi tahu-tahu udah meninggal tapi nggak boleh diliatin gitu loh jasadnya. Terus ibunya bilang ke Fawas, kalau misalnya kamu pengen tahu, kamu tunggulah ayah pulang katanya. Karena ayah itu bantuin buat nguburin Mbak Sum. Udah kayak gitu, udahlah ya Fawas tungguin lah ya ayahnya datang. Skip, langsung ayah datang tuh. Pas ayahnya datang, ditanya sama Fawas, ya Mbak Sum tuh meninggalnya kenapa sih? Tapi jawaban ayahnya sama kayak ibunya. Ayah cuma bilang, udahlah, gak usah ngomongin orang udah meninggal, gak baik. Di situ Fawas masih ngeganjel gitu karena dia masih kayak gak yakin gitu loh. Ditambah jawaban dari orang tuanya tuh nggak memuaskan dia. Makanya besoknya dia cerita sama Adi, seperti biasa lah ya di sekolah. Dia cerita sama Adi, Di, masa kemarin ibu sama ya aku bilang kalau misalkan Mbak Sum udah meninggal. Terus itu Adi malah kayak kaget, ngomong apa sih, kayak ngelihat si Fawas ngomong kayak gitu. Karena kayak Adi bingung, kok bisa sih si Fawas tuh baru tahu kalau Mbak Sum tuh udah meninggal gitu. Iya, terus udah kayak gitu si Fawas bilang dong, emangnya beneran gitu. Karena Fawas sendiri kayak tetangga samping rumahnya pun dia nggak tahu gitu. Apalagi tetangga yang beda desa. Udah kayak gitu diceritain lah sama Adi kalau ternyata Mbak Sum itu yang udah meninggal, dan meninggalnya itu karena kena santet. Kenapa tuh? Nggak tahu, orang tuanya Mbak Sum itu sampai kayak udahlah gitu, udah nyerah buat kayak minta tolong ke orang pinter kayak gitu karena nggak sembuh, bener-bener nggak sembuh. Sampai akhirnya Mbak Sum beneran meninggal. Dan Adi tuh bilang kalau misalkan mayatnya Mbak Sum itu tubuhnya kayak hitam yang kebakar gitu, bener-bener hitam gitu. Terus di matanya tuh kayak keluar darah. Dan nggak ada yang tahu Mbak Sum itu disantet sama siapa, kenapanya tuh nggak ada Sampai yang dia tahu. meninggal pun. Iya, sampai dia meninggal. Kan orang tuanya pun kayak udahlah angkat tangan gitu, mau ngobatin juga udah nggak bisa. Nah terus
ada satu cerita lagi kalau misalkan di desanya si Mbak Sum itu rumah-rumah itu kalau mau maghrib udah pada ditutup, terus lampunya tuh nggak ada yang nyala sama sekali. Gak ada yang nyala. Nggak ada. Kenapa tuh? Karena katanya ya si Mbak Sum tuh suka muncul kalau misalnya mau maghrib kayak gitu. Dan kalian tahu nggak bentuknya dia kalau muncul kayak gimana? Ya bentuk dia yang lagi diikat, yang kayak lagi jadi bentuknya kayak ya udah dia diem gitu loh, kayak Diem doang. ya iya kayak gitu. Berarti kayak yang ditemuin sama si Pawas di jembatan itu. Iya kayak gitu. Cuman kalau waktu sama si Pawas itu kan bentuknya cewek mbak-mbak. Sedangkan kalau misalnya di desanya tuh katanya setiap maghrib si Mbak Sumnya tuh suka jadi yang kayak gitu loh, yang jadi gitu. Makanya di desanya itu para warganya ya udah pada dimatiin, pada ditutup. Biar apa? Ya biar nggak ada Mbak Sum dong. Karena kejadian Mbak Sum itu udah kejadian kayak udah hampir sekitar sebulanan. Oh, Mbak dari Sum dia itu keluar. meninggal Iya. berarti. Iya. Berarti itu alasan si Ade nyuruh si Pawas pulang ya? Iya, itu alasannya. Karena setiap maghrib tuh Mbak Sum selalu muncul. Dan kayaknya ya, yang Pawas diliatin dari pohon Kamboja, yang di jembatan, udah jelas. Berarti si Pawas tuh udah kena terornya Mbak Sum. Tapi Pawasnya nggak sadar, padahal dia udah jelas tuh dihantuin. Karena kan dia juga nggak tahu kalau Mbak Sum itu Iya. ada. Kalau misalnya dia tahu sih, wah udah Wah, sih. udah. Ngeri banget. Lagian kok bisa ya maghrib lewat makam? Ya nggak ada jalan lain sih, cuman kan nggak ada jalan lain, cuman kayak iya sih. Ya udah gitu aja sih ceritanya. Gimana guys, ceritanya udah bikin kalian merinding belum? Kalau udah jangan lupa bilang merinding dong. Bye bye. Bye bye.